tugas struktur OJK yang sampai nanti mengerucut kepada pengawasan terhadap BPJS itu sendiri. Dan bagian ke-5, nanti saya akan dan ke-6 akan saya paparkan tentang konsep apa yang akan diadopsi oleh OJK dalam mengawasi BPJS. Ketika saya bicara BPJS ini tentunya tidak hanya terbatas pada BPJS kesehatan, karena kalau saya perhatikan di sini teman-teman semua ini, ibu bapak sekalian ini datang dari BPJS kesehatan, apa bidangnya kesehatan, karena kami di OJK kebetulan dari sebelum OJK berdiri 2013 dan di 2012 itu di Kementerian Keuangan kami beberapa kali terlibat dalam rapat-rapat pembahasan tentang BPJS dan SJSN yang melingkupi selain kesehatan juga ketenagakerjaan. Mungkin apa juga sudah beberapa kali kita ketemu di rapat-rapat di Jakarta ya Pak. Dan selain aspek penyelenggaraan BPJS yang akan diawasi juga tadi, nanti ada kedepannya seperti apa. Terkait landasan peraturan, saya kira hanya refresh saja bahwa Undang-Undang SJSN tidak secara spesifik menyebutkan siapa yang menjadi pengawas dari BPJS nantinya. Hanya disebutkan bahwa ada peraturan-peraturan perundangan yang akan dibentuk terkait dengan pengawasan. Belum menyebut di sini. Dan sebutan itu sudah mulai mengerucut di Undang-Undang BPJS, Undang-Undang 24 nomor 11, di mana saya kutipkan di sini bagian kedua mengenai pengawasan independen, pengawasan eksternal yang independen, karena di sini di bagian penjelasan undang-undang ini menyebutkan OJK sebagai lembaga pengawas independen. Kalau kita lihat pasal sebelumnya di pasal 39 ini, satu dan dua disebutkan bahwa pengawasan itu ada dua, eksternal dan internal. Yang internal itu kalau Bapak lihat di undang-undang disebutkan satuan pengendalian internal dari BPJS itu sendiri yang Dewan Pengawas. SPI saya kira Bapak yang bergerak di bidang korporasi itu merupakan alat bagi direksi, alat dari bagi pengurus atau manajemen untuk melakukan pengawasan untuk mencapai tujuan-tujuan direksi itu sendiri. Sedangkan Dewan Pengawas fungsinya itu kurang lebih seperti komisaris di korporasi yang berfungsi sebagai mengawasi dan juga memberi nasihat kepada direksi terkait pelaksanaan tugas dari direksi atau manajemen. Nah, OJK di bagian kedua itu sebagai pengawas eksternal. Walaupun disitu disebutkan ada dua pengawas eksternal untuk BPJS, yaitu DJSN dan OJK. Dalam OJK ini ada di penjelasan, disebutkan ada BPK di situ. Kembali tidak ada spesifikasi yang jelas. Ini sebetulnya tugasnya apa untuk OJK sebagai pengawas independen internal. Hanya saja kalau untuk yang DJSN, saya kira ada clue yang cukup jelas di undang-undang disebutkan bahwa DJSN itu akan berfungsi sebagai memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan program. Saya kira itu bahasanya. Dan nanti mungkin bisa digali lagi kira-kira skop seperti apa yang akan menjadi area kerja dari DJSN untuk menjabarkan apakah penyelenggaraan program itu yang nanti akan diawasi. Nah, ini tugas dan fungsi BPJS. Ini saya kira Ibu Bapak bisa, saya singkat saja bisa lihat di undang-undangnya, ada di sini nggak salah pasal 9 dan 10 di Undang-Undang BPJS disebutkan bahwa berfungsi menyelenggarakan program yang 5, tadi kesehatan hanya 1, yang 4 di ketenagakerjaan. Dengan tugasnya itu mulai dari melakukan pendaftaran, memungut iuran, menerima bantuan iuran dari pemerintah, sampai dengan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program. Ini terkait dengan tugas BPJS. Yang berikutnya, ini juga saya ambil dari Undang-Undang BPJS sebagai refresh juga bahwa dana jaminan sosial yang dikelola BPJS itu harus menganut prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman yang diatur dalam undang-undang. Ini juga ada di pasal-pasal dalam undang-undang disebutkan bahwa di note bahwa ada pasalnya integritas, mobilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai. Kalau kita lihat kesehatan ini agak berbeda dengan ketenagakerjaan dari sudut pandang pengelolaan kekayaan. Karena untuk yang kesehatan lebih pada mobilitas dan likuiditas dana. Karena pengalaman saya di bidang perasuransian sebelumnya itu, asuransi kesehatan itu sangat membutuhkan sangat cepat, antara kas masuk, kas keluar itu sangat cepat. Jadi iuran yang masuk, dana yang masuk akan
segera ditransformasikan kepada dalam bentuk investasi, tapi akan segera juga keluar dalam bentuk pembayaran manfaat. Hal ini akan berbeda dengan misalnya kalau BPJS Ketenagakerjaan mengelola program jaminan pensiun katakanlah, jaminan hari tua, itu akan sangat berbeda. Karena untuk jaminan pensiun dan hari tua itu bersifat long term, jangka panjang. Di situ akan ada kebutuhan untuk mendapatkan hasil yang memadai, yang poin 5-nya itu. Jadi orientasinya ini akan berbeda ketika pengelolaan aset dari BPJS Kesehatan dengan pengelolaan aset dari BPJS Ketenagakerjaan akan berbeda orientasinya. Kalau jaminan pensiun jelas, dia akan dimulai 2015 bulan Juli dan sampai dengan 2030 rasanya belum ada pembayaran manfaat pensiun normal karena masa kepesertaan 15 tahun baru bisa pensiun normal. Artinya dari 2015 sampai 2030 itu tidak akan ada pembayaran manfaat untuk pensiun normal. Mungkin akan ada pembayaran untuk yang meninggal, yang cacat mungkin ada, tapi saya rasa itu porsinya ataupun magnitudenya nggak sebesar dari dibandingkan dengan BPJS Kesehatan katakanlah ya. Secara langsung begitu mulai berjalan akan ada iuran, saya yakin akan ada juga langsung manfaat yang harus dibayarkan. Tadi pagi saya dengar diskusinya akan sangat intens terkait dengan bagaimana mekanisme nanti akan terutama di daerah terpencil dan seperti itu dan itu memang sebenarnya realitas masalah yang akan dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Nah, yang berikutnya saya akan coba saya sekalian sosialisasi ini terkait dengan OJK. Kebetulan di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK itu sebagai pengawas lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial. Disebutkan di definisi definisi mengenai tugas fungsi ketentuan ada lembaga jasa keuangan lain, salah satunya adalah BPJS. Di sini secara fungsi adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Ada dua kata kunci adalah pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan jasa keuangan di mana BPJS ada di dalamnya. Dan tugasnya adalah yang membentuk pengaturan dan pengawasan terhadap itu ada perasuransian, pasar modal, perbankan, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Di sini nanti skopnya itu adalah termasuk BPJS. Kedua-dua BPJS ada di sini. Nah, kalau saya gambarkan OJK itu dan juga kewenangannya ini sama seperti yang tadi ya. Ini hanya detail ada di undang-undang. Saya kira bisa lewati aja undang-undang OJK nomor 21 tahun 2011. Kita langsung aja ke slide berikutnya struktur. Nah, ini adalah struktur OJK yang sekarang ada. Ada 9 dewan komisioner. 3 diantaranya mengepalai sektor-sektor tertentu dalam jasa keuangan. Sektor perbankan disebut kepala eksekutif pengawas perbankan. Sektor pasar modal disebut kepala eksekutif pengawas pasar modal. Sektor IKNB kita sebutkan, industri keuangan non bank dan non pasar modal tentunya. Disinilah buat tempat saya dan tempat Pak Firdaus sebagai kepala eksekutif yang nanti di bawahnya itu akan sampai kepada pengawasan BPJS. Yang lain-lain bidang ada tadi bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Tadi pagi juga sudah ada Pak Profesor sudah menyinggung masalah perlindungan konsumen seperti apa. Nanti ada bidang khusus dalam struktur OJK itu yang menangani perlindungan konsumen. Ya, pengaduan dari pelanggan atau konsumen jasa keuangan yang tidak puas melalui OJK akan di follow up oleh OJK. Tentunya nanti kalau seandainya BPJS juga termasuk sebagai yang diawasi, itu konsumen BPJS yang tidak puas dengan masyarakat bisa salah satunya bisa menyalurkan ketidakpuasannya melalui OJK. Dalam hal ini ada di divisi ataupun dikepalai oleh anggota Dewan Komisioner bidang perlindungan konsumen. Selain itu ada ketua, wakil ketua, dan juga ada kepala Dewan Audit dan 2 ex officio yang mewakili Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Tanggung jawab dari ke-9 orang ini, 9 anggota Dewan Komisioner adalah kolektif kolegial yang masing-masing akan melakukan rapat kalau seandainya memutuskan sesuatu yang strategis seperti itu. Dan selanjutnya saya coba mengerucutkan kepada kepala eksekutif pengawas IKNB di sini yang sekarang ini kepala oleh Pak Firdaus Jailani, ada 2 deputi
deputi pengawas 1, deputi pengawas 2. Kalau kita lihat di kanan bawah, kanan bawah sekalian bawah itu adalah Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Salah satu skop dari tugas dari Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan lainnya adalah BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Skopnya tentu saja selain pengawasan juga nanti ada pengaturan yang dibutuhkan untuk dilakukan pengawasan akan dibuat oleh di bawah koordinasi Kepala Eksekutif Pengawas KMB 2 ini. Yang berikutnya lebih mengerucut lagi adalah di bawah Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan lainnya ada beberapa divisi yang salah satunya nanti kalau sekarang ini masuk ke divisi 2 ya. Divisi 2 dari direktorat ini akan membidangi BPJS. Yang lain ada yang membidangi pegadaian, membidangi lembaga LKN, lembaga keuangan mikro, dan juga lembaga pengembangan ekspor Indonesia. Berikutnya terkait dengan pengawasan, OJK nanti akan memperlakukan ke depannya akan memperlakukan BPJS sama seperti lembaga jasa keuangan lainnya, karena saat ini kami sedang menerapkan apa yang kami sebut dengan risk-based supervision. Ini kerangkanya sedang kami olah, karena kalau kita berkaca ke masa lalu, di situ kami selalu ketika zaman Kementerian Keuangan itu kami masih menerapkan apa yang disebut istilahnya compliance based. Artinya apa yang ada di aturan kita cocokkan praktek di lapangan, semua akan di-assess sama. Nah sekarang dengan adanya pergerakan daripada pengawasan dari principle base, dari compliance base ke principle base, kita juga mulai mengarahkan kepada pengawasan yang bersifat berbasis risiko. Artinya kita hanya akan memfokuskan pengawasan pada hal-hal tertentu yang berisiko. Tidak semua kita lihat dari A sampai Z. Kalau saya contohkan di asuransi, misalnya ada 100 sekian asuransi, nanti tidak semuanya akan di-scrutinize setiap saat, hanya yang tertentu saja yang dianggap lebih berisiko. Demikian juga dengan BPJS nantinya akan dibagi-bagi kolom ataupun coupling berdasarkan aspek. Mungkin ada aspek penerimaan iuran, ada aspek pembayaran manfaat, aspek pengelolaan kekayaan atau investasi, ataupun aspek katakanlah aspek manajemen kepengurusan atau tata kelola. Nanti itu akan diakses mana yang kira-kira lebih berisiko, itu yang akan difokuskan dalam pengawasan. Tujuannya adalah memberikan perbaikan, tidak lagi melihat ke belakang, tapi agar kita itu ke depan lebih baik. Jadi risk-based supervision yang akan kami terapkan ini lebih pada forward looking kan. Ini yang sedang kami rancang. Dalam hal ini nanti kalau terkait dengan BPJS kan ketika dimulai 2014, itu sekarang kita sudah mulai mengidentifikasi kira-kira faktor-faktor apa. Kami menyebutnya modul apa tadi, apakah modul iuran, apakah modul pembayaran manfaat, modul pengelolaan kekayaan, itu yang kira-kira dari tiap modul itu apa yang menjadi titik tekan, apa yang menjadi poin strategis yang harus dipenuhi untuk membuat dia menjadi risikonya rendah atau tinggi. Yang berikutnya terkait dengan aspek-aspek apa nih yang akan dalam penyelenggaraan BPJS akan diawasi oleh OJK. Karena tadi di awal saya sampaikan bahwa hanya kata-katanya itu hanya sebagai OJK sebagai pengawas independen, tidak secara spesifik bidangnya apa. Tapi kalau kami analogikan dengan pengawasan yang kami lakukan ke dalam sektor jasa keuangan, bisa dikatakan bahwa 5 poin ini adalah yang menjadi poin utama dalam pengawasan OJK terhadap BPJS nantinya. Yang pertama tentunya masih ada unsur compliance, yaitu kesesuaian antara praktik pengelolaan jaminan sosial terhadap peraturan yang berlaku. Ini menjadi penting. Kalau tadi Pak Dari pagi itu saya perhatikan ada concern ketika dalam praktiknya BPJS itu akan ada yang melenceng gitu. Pak Profesor Laksono tadi sempat menyinggung beliau ada pertemuan dengan KPK untuk mengantisipasi poin-poin atau titik-titik mana aja dalam praktek BPJS ini yang akan berpotensi korupsi. Saya kira ini sangat penting. Dan untuk itu sebenarnya yang menjadi penting adalah aturan main yang jelas. Jadi ketika kita ingin melihat apakah BPJS
dari level korporasi, level di bawahnya, level manajemen yang tengah, manajemen bawah, ataupun manajemen di regional-regional di daerah. Yang paling penting adalah aturan main yang jelas. Jadi di sini SOP, tata kelola yang baik ini akan menjadi daerah-daerah strategis yang harus dibenahi gitu. Bayangkan saja kalau seandainya dengan desain dengan tata kelola yang sudah diset sedemikian rupa aja masih ada orang-orang yang mencari loophole gitu kan ya, mencari peluang dari setiap prosedur yang sudah ditetapkan. Apalagi kalau prosedurnya itu sendiri kurang jelas, multi tafsir misalnya, itu akan menjadi daerah yang sangat rawan bagi BPJS dalam pengelolaannya. Oleh karena itu penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko juga menjadi salah satu fokus nanti dari BPJS dari OJK dalam melakukan pengawasan. Karena dari tata kelola yang baik itu yang akan membawa kepada praktek yang baik, praktek yang transparan. Karena kita tahu bahwa prinsip tata kelola, saya kira Ibu Bapak sekarang sudah tahu, bukan termasuk mengajari, ada transparansi di sana, juga ada juga responsibility, accountability, itu yang nanti menjadi area-area yang harus dipenuhi dalam menyusun tata kelola dari BPJS. Ini jadi sangat penting. Baik dari level yang paling tinggi sampai level paling bawah itu harus jelas, akuntabilitasnya jelas, responsibility-nya jelas, ada transparansi dalam pelaporan. Juga manajemen risiko. Kalau saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman di Askes, rasanya hal ini sudah menjadi itu Pak ya, sudah menjadi concern Pak ya, jadi concern terkait dengan manajemen risiko yang ada sekarang ini. Semoga ke depan ketika bertransformasi menjadi BPJS ini akan menjadi lebih baik lagi. Saya kira di satu sisi bisa memudahkan pelaksanaan tugas dari BPJS itu sendiri, dan juga memudahkan bagi kami sebagai pengawas. Kira-kira kalau seandainya sudah ada dalam koridor rambu-rambunya sudah jelas, saya kira itu akan menjadi sangat lebih memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan. Yang juga tak kalah penting adalah terkait dengan perhitungan atau bentukan liabilitas. Kalau di undang-undang disebut pembentukan liabilitas BPJS, terutama cadangan teknisnya. Ini kalau di kesehatan mungkin karena satu program mungkin lebih itu ya, lebih simpel, dalam artian lebih sedikit yang harus diperhatikan. Kalau di ketenaga kerjaan itu ada 4 program yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Ada yang jangka pendek, jangka panjang, dan ketika membentuk cadangan teknisnya membutuhkan asumsi-asumsi yang tidak kalah rumit. Asumsi aktuaria itu yang sangat jelimet itu bisa jadi menjadi potensi juga dalam pembentukan liabilitasnya ini. Mengenai kematian, nanti kan ada tabel mortalitas, ada asumsi tingkat bunga, mengenai jaminan pensiun ada asumsi aktuaria, asumsi tingkat bunga yang akan diperoleh ke depan. Itu bisa menjadi arena, katakanlah arena bermain dalam menentukan kewajiban daripada BPJS. Saya kira ini nanti butuh pengaturan yang cukup jelas nih, walaupun di level undang-undang tidak disebutkan secara jelas, dan kalau PP pun rasanya tidak menyebutkan dalam beberapa rapat yang saya ikuti tidak menyebutkan secara eksplisit metode ataupun asumsi-asumsi yang harus digunakan besar-besaran. Mungkin nanti ada peraturan yang di bawahnya yang lebih menjelaskan terkait itu. Yang berikutnya terkait dengan kesehatan keuangan BPJS. Saya kira ini yang menjadi fokus utamanya juga dalam pengawasan OJK, karena kesehatan keuangan ini akan menentukan kira-kira sejauh mana BPJS itu bisa continue. Katakanlah kalau di kesehatan berapa iuran yang diterima, berapa yang masuk menjadi aset, berapa yang dibayarkan sebagai manfaat, berapa sisanya. Sisanya ini tentunya akan terus bergulir. Seiring berjalannya waktu akan bergulir berapa tambahan iuran, berapa manfaat yang keluar, dan harus terus dievaluasi. Kira-kira kebutuhan dana sebulan ke depan berapa nih? Itu harus ada ukuran yang bisa menentukan kira-kira kemampuan BPJS dalam hal tentunya dana jaminan sosialnya. Harus ada ukuran kira-kira
dana yang tersedia cukup berapa lama nih bisa menanggulangi gitu, manfaat-manfaat yang harus dibayar terkait dengan klaim-klaim kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui provider-provider kesehatan. Ini ada ukuran-ukurannya yang detail kira-kira. Intinya adalah sejauh mana seberapa besar kemampuan untuk membayar manfaat ke depan, itu yang menjadi acuan dari kesehatan keuangan BPJS. Dan hal-hal yang terkait dengan kecukupan dana tentunya. Artinya kalau praktek-praktek yang kembali lagi ke tata kelola, misalnya praktek-praktek yang tidak sehat, yang bisa menimbulkan kerugian dari BPJS ini tentunya juga bisa menjadi area bagi OJK dalam melakukan pengawasan. Katakanlah penempatan investasi yang tidak seharusnya, penempatan investasi yang tidak dilakukan secara proper. Prosesnya tentu ada analisis sebelum penempatan, ada juga misalnya ekspektasinya ke depan, ada pertimbangan data dari katakanlah dari pihak luar maupun dari data internal. Saya kira proses-proses seperti itu kembali kepada proses tata kelola dan manajemen risiko akan menjadi hal yang sangat krusial dalam mensukseskan pengelolaan BPJS ini. Dan bagian terakhir tentunya dengan perlindungan kepada konsumen atau peserta jaminan sosial. Di sini salah satunya tolak ukur kami sebenarnya adalah pengaduan. Kami di OJK ini ada tadi saya sampaikan satu Dewan Komisioner yang khusus terkait dengan edukasi dan perlindungan konsumen. Semua pengaduan masuk melalui sana, nanti akan ada proses penyelesaiannya, ada tentunya dengan berkonsultasi ataupun meminta pendapat dari institusi lembaga jasa keuangan sendiri dalam ini BPJS. Artinya tidak secara spesifik langsung memutuskan memfonis, oh ya, ya pengaduan diterima dan langsung dipaksakan untuk di enforce. Saya kira tidak begitu. Terkait dengan ini juga, kalau kita lihat dari struktur atas, ada di OJK ada ya, kami punya direktorat yang mempunyai kewenangan untuk penyidikan. Ini kembali tadi ya, isu yang disampaikan tadi oleh Profesor Sono mengenai kerjasama dengan KPK, itu di situ kami ada direktorat penyidikan yang nanti bisa menyidik sampai memproses penyidikan itu jika diketahui atau diindikasikan ada katakanlah indikasi fraud, indikasi pidana di sana. Itu kami sekarang sedang berbenah terkait dengan kasus tersebut. Ingat OJK baru beroperasi kan 1 Januari kemarin setelah berubah dari program LK dan tahun depan dari BI akan masuk juga. Nah, demikian. Selain itu juga nanti metode siklus pengawasan kami itu juga setelah kami awasi tentunya kami akan memberikan rekomendasi ini terkait dengan usaha-usaha apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tentunya, memperbaiki praktek-praktek yang ada di BPJS. Jadi kami memberikan rekomendasi kepada BPJS dan juga tentunya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dalam hal ini pemerintah atau DJSN, karena juga DJSN di awal disampaikan juga sebagai lembaga yang mengawasi BPJS. Isu-isunya bisa terkait kesehatan keuangan, karena dalam pemeriksaan kami temukan isu-isu yang terkait dengan kelangsungan usaha dari BPJS. Mungkin kami akan koordinasi dengan pemerintah, dengan DJSN, misalnya, BPJS perlu tambahan dana nih. Kalau tidak ditambah dananya, bisa jadi akan macet programnya. Saya kira ini bisa dari hasil analisis kami di OJK bisa. Itu saya kira. Dan terakhir, ini kami di OJK selalu berusaha untuk berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. Kami akan terus berdiskusi dengan DJSN dan OJK terutama karena tadi di awal sampaikan undang-undang tidak membagi secara jelas siapa melakukan apa, kapan, seperti itu. Tadi pertanyaan ini juga yang menjadi isu pagi sepanjang pagi sampai siang, siapa melakukan apa, cuma sebetulnya lebih teknis, saya dengar teknis di lapangan seperti itu. Dan ini akan menjadi area yang cukup penting karena biar bagaimanapun sinergi itu lebih baik antara OJK dan DJSN katakanlah. Jangan sampai kita melakukan dua hal yang sama dan hasil yang sama dan itu tidak efisien. Mending kita koordinasi siapa melakukan apa, nanti hasilnya kita koordinasikan bersama akan mendapatkan hasil yang lebih optimal saya kira. Saya kira itu yang saya sampaikan.
Bu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.